Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Ibu. Sebelumnya Ibu mau tanya, coba lihat kiri kanannya, apakah teman-temannya hadir semua? Hadir, Ibu. Hadir ya. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Ella? Udah sih. Baik. Marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ella sudah berdoa. Baik, sebelum tadi kalian berangkat ke sekolah, Ibu mau tanya, apa kalian semua sudah sarapan? Sudah ya. Dalam pembelajaran biasanya kalian bisa merasakan kelaparan atau tidak? Bisa. Tiap hari, Bu. Ya. Nah, apa yang kalian lakukan ketika kalian merasa lapar atau perut kalian berbunyi? Makan ya. Ya. Baik, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu ada peserta didik dapat menganalisis secara kritis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ dalam sistem pencernaan manusia. Yang kedua ada peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan antara struktur jaringan penyusun organ pencernaan dengan proses penyerapan dan pemanfaatan nutrisi dalam tubuh, mulai dari rongga mulut hingga usus halus. Yang terakhir ada peserta didik dapat menganalisis berbagai gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Nah, sebelumnya Ibu ada minta kalian untuk membawa HP masing-masing ya. Ada di dalam. Nah, Ibu akan memberikan kalian soal pretest, di mana soal ini sudah Ibu kirim ke grup kelas masing-masing. Kalian Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab soal pretest. Silahkan bisa dijawab langsung. Apakah sudah selesai semua kalian menjawab soal pretest? Sudah, Ibu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apa itu sistem pencernaan? Ada yang tahu? Ya, Yola? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ yang bekerja sama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, dan menangkap sisa-sisa yang tidak terpakai dalam tubuh. Baik, terima kasih Yola. Itu adalah pengertian dari sistem pencernaan. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk pada organ pencernaan manusia. Yang pertama itu ada mulut. Nah, mulut ini berfungsi untuk apa? Tempat makanan pertama kali masuk. Yang kedua itu ada kerongkongan. Kerongkongan ini untuk apa? Membawa makanan. Nah, yang ketiga itu ada lambung. Lambung itu untuk apa? Menghasilkan makanan. Selanjutnya usus halus. Nah, usus halus ini untuk Menyerap nutrisi makanan. Yang kelima itu ada apa? Usus besar. Untuk apa itu? Menyerap air yang berbentuk feses. Selanjutnya yang terakhir ada rektum dan anus. Di mana ini untuk mengeluarkan Dari tubuh. Nah, betul ya. Selanjutnya ada organ pendukung pada pencernaan. Ada apa saja di sini? Betul. Nah, hati ini dimana untuk memproduksi empedu yang membantu mencerna lemak serta menyaring racun dari darah dan memproses zat-zat penting untuk tubuh. Yang kedua itu ada apa tadi? Kantung empedu. Baik, kantung empedu ini itu menyimpan dan menumpuk empedu yang diproduksi oleh hati, kemudian melepaskan ke usus halus saat diperlukan untuk mencerna lemak. Yang terakhir itu ada pankreas, di mana pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan yang membantu memecah karbohidrat protein dan lemak sehingga pankreas ini menghasilkan hormon insulin yang mengatur kadar gula darah. Baik, setelah tadi dijelaskan apa saja organ pendukung pada sistem pencernaan, sekarang kita masuk pada proses pencernaan pada manusia. Nah, di mana sistem pencernaan pada manusia ini adalah proses biologis yang dimulai dari mulut, di mana tempat makanan dikunyah dan dicampur dengan enzim dari air liur. Nah, kemudian diteruskan ke lambung melalui kerongkongan. Nah, di mana lambung ini
enzim. Lalu masuk ke usus halus untuk proses pencernaan dan penyerapan nutrisi yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu ada nutrisi, di mana nutrisi ini akan diserap ke aliran darah dan didistribusi ke seluruh tubuh, sementara sisa makanan yang tidak dicerna akan diteruskan ke usus besar untuk terbentuk menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Lalu proses ini melibatkan kerja berbagai organ dan enzim untuk memastikan tubuh memperoleh zat gizi yang dibutuhkan. Nah, sebenarnya ibu mau tanya, mengapa kita perlu makan dan minum? Ada yang bisa jawab atau ada yang tahu? Ya, ada bisa? Karena kita membutuhkan energi Bu untuk sehari-hari. Ya, betul. Selain itu ada yang bisa jawab? Agar Supaya tidak lemas sih Bu. ya, ada apa lagi? Kita Ya, betul itu mengapa kita perlu makan dan minum. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis nutrisi dalam makanan. Yang pertama ada protein. Nah, di mana proteinnya ada apa saja? Telur, ikan, daging, dan kacang. Yang kedua itu ada nasi. Di mana ada nasi, kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, dan tepung. Kita ada lemak. Ini ada daging, kacang, ikan, mentega, dan susu. Nah, selanjutnya ada vitamin. Nah, vitamin ini ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang selanjutnya ada serat. Di mana serat ini ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Yang ketiga itu ada air. Ada buah-buahan, sayur, dan untuk menjaga kesehatan dan pencernaan kita perlu makan makanan yang bergizi. Nah, yang kedua itu kita perlu menghindari makanan yang terlalu berminyak atau pedas. Yang ketiga itu kita perlu mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan. Jangan terlalu cepat-cepat ya, nanti karena biasanya rusak dalam tubuh. yang keempat itu ada minum air putih yang cukup dan olahraga teratur biar pencernaan kalian lancar. Nah, selanjutnya kita masuk pada gangguan sistem pencernaan. Yang pertama itu ada apa? Diare. Biasanya diare itu diakibatkan atau disebabkan oleh apa saja? Makan pedas. Nah, gejalanya apa? Kaki perut. Makanya anak-anak jangan sering makan yang pedas dan yang aneh-aneh. Baik, terus itu ada cacingan. Nah, biasanya infeksi pada cacingan itu terjadi pada parasit dalam usus sehingga bisa mengakibatkan gejala kita lemas, terus mual dan kurangnya nafsu makan. Yang ketiga itu ada, nah siapa yang di sini jarang makan? Bisa lemak loh. Sanet, jangan ya. Sampai ini biasanya karena lambung itu terlalu lama kosong sehingga mengakibatkan nyeri atau mual. Ini bisa mengakibatkan. Nah, yang ketiga itu yang keempat itu ada hemoroid atau wasit. Ada yang tahu itu apa? Namanya Bu. Nah, ini adalah pembengkakan pembuluh darah pada anus sehingga mengakibatkan mengenjal itu terlalu sering sehingga mengakibatkan sakit pada anus. Yang terakhir ada gigi berlubang. Nah, di mana gigi berlubang ini biasanya rusak pada permukaan gigi. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh bakteri. Ada bakteri karena kita banyak makan makanan manis atau es krim. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi. Bu, nah tadi Ibu ada menyuruh kalian menjawab soal tes. Nah, tadi itu ada beberapa nilai, ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang sedikit rendah. Kalian
Baik, Ibu. Baik, apakah sudah selesai semua menjawab LKPD-nya? Sudah, Ibu. Baik, Ibu minta masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan maju. Perwakilan kelompoknya ya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1, yaitu ada pertama itu lomba mulut, kemudian ada kelenjar lidah, dan ada kerongkongan, hati, lambung, pankreas. Baik, Ibu akan memberikan apresiasi atau penghargaan kepada kelompok yang lebih aktif. Kira-kira siapa nih kelompok yang lebih aktif? Semua kelompok itu baik. Ada yang lebih aktif. Kelompok 2. Kelompok 1. Untuk hadiahnya minggu depan terima kasih ya. Baik, Ibu. Nanti kami lagi. Nah, selanjutnya kita masuk pada akhir pembelajaran. Di sini Ibu mau minta satu orang untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada bagian kesimpulan, ada yang mau menyimpulkan? Ibu, baik, Anis bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi zat yang dapat diserap dan digunakan tubuh. Proses pencernaan terdiri dari pencernaan mekanik yaitu pemunyangan dan kristaltik dan kimiawi oleh enzim dan asam. Organ utama dalam sistem ini meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ tambahan seperti hati, pankreas, dan kelenjar lidah juga berperan penting dalam menghasilkan enzim dan cairan pencernaan. Sistem ini berfungsi untuk memperoleh energi, membuang sisa yang tidak tercerna, serta menjaga keseimbangan nutrisi tubuh. Baik, terima kasih Anis telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yang dimana itu sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang bekerjasama untuk mencerna makanan menjadi zat yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian soal proses karena pada pembelajaran ini kalian telah menyimak dan menyimpulkan secara baik. Ibu akan memberikan waktu 5 menit. Untuk soalnya sudah Ibu bagikan pada grup kelas, silahkan dijawab. Selesai kalian menjawab soal proses yang Ibu berikan? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk materi kita minggu depan itu materi sistem ekspresi. Tolong dipelajari ya untuk pembelajaran kita minggu akan datang. Nah, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Mulai dari Bu. Baik, Doanika bisa pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa membaca doa dan supaya kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Lola. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Bye.